pagi semuanya. Oke, jadi gue tuh kan bakal mulai kerja itu kan minggu depan. Dan setiap minggunya itu gue cuma bakal kerja selama 4 hari. Dan dalam 4 hari ini gue kerja selama 10 jam. Tapi mulainya itu dari jam 4 subuh sampai jam 3 sore. Jadi gue bakal punya spare banyak waktu daripada gue bosan. Dan apalagi cuma 4 hari kerja guys, gue punya 3 hari kosong daripada gue bosan. Jadi kayak gue bakal nyari kerjaan part time yang dimana itu bisa dilakukan setelah gue kerja, bener nggak? Jam 4 atau jam 5 sore sampai closing gitu kan. Kita tetap cuan, tidak bosan, tetap berpenghasilan, makin kaya, anjay. Jadi gitu, mau nge-print CV-nya dulu. Habis itu kita bakal muter-muter cari kerjaan. Tontonin terus dan tonton vlognya sampai habis. Jadi gue udah siap. Sekarang kita mau cabut dulu ini yang kita matiin. Stop kontak, cabut kabelnya. Oh nggak bisa main ini ya, penjelasannya. Oh shit. Dan sabar. Ya, udah kelewatan deh kayaknya. Oke guys, jadi rada hujan. Gerimis. Tadi tuh hujannya deras banget dan sekarang kita jalan kaki ke bus stopnya. Dan kalian lihat, bagus banget pemandangannya. Jadi gue tuh tinggal di kos-kosan. Ada satu rumah, dalam satu rumah itu ada 3 kamar dan kamar itu disewa-sewain gitu. Jadi di sini susahnya itu kalau nggak ada kendaraan. Kalau kita nggak punya kendaraan, jadinya kalau mau kemana-mana tuh susah karena public transportationnya di sini tuh belum yang kayak banyak gitu loh. Busnya itu juga kayak 1 jam sekali baru datang. Nah, kalau kita misalnya kita mau ke city nih, kita mau ke kotanya, nah itu tuh masih dibawa muter-muter dulu guys. Jadi kayak rada lama gitu untuk perjalanan sampai ke city-nya. Nggak kayak waktu di Sydney. Kalau di sini kan kayak dari rumah gue ke city kayak cuma 5 menit naik bus, naik tren gitu kan. Nah, kalau di sini tuh nggak begitu. Ini rumah-rumahnya di sini kayak gini. Rumahnya tuh kayak hampir mirip-mirip gitu loh guys. Lihat deh. Di sini rumahnya tuh kayak mirip-mirip. Desainnya tuh kayak samar-samar mirip. Tapi overall rumahnya keren-keren banget. Nah kalau misalnya kalian mau punya rumah di Australia, belilah yang di daerah-daerah sini guys. Walaupun 4 jam dari kota Sydney, cuman tetap worth it. Karena kalian mau kerja dimanapun selama itu masih di Australia, maka minimum wage-nya tuh sama. Jadi lebih baik kalian tinggallah di daerah-daerah yang kayak gini, tapi kalian berkemungkinan punya rumah. Ibaratkan kalian tinggal di Jakarta terus milih tinggal di Kemayoran. Nah, mampus deh, itu udah pasti mahal kan? Sama kayak di sini. Jadi pilihlah kota-kota pinggiran yang gajinya tetap sama, dibayar pun sama, tapi kalian tetap berkemungkinan punya properti kayak gitu. Dia sudah datang. Can I buy the one day ticket? Yeah. $5. So I just keep this. Hang on to that and show it to the next driver. And it's all free, all day. Alright, thank you. Sama dolar. Bener lagi. Jadinya kayak gini nih. Jadi kalian pas masuk bus itu
langsung ketemu drivernya kan. Oh, kasih tahu kalian tuh mau yang one day trip kayak gue atau mau yang balik per trip gitu. Jadi salah kayak dari tempat gue ke city itu bisa $3,5. Nah misalnya mau beli one day trip kayak gue tuh $5 kayak gini, nanti kalian bakal dapat stroke kayak begini dan kalian keep. Jadi setiap kalian mau naik bus tinggal tunjukin aja kertasnya nih, bakal gratis selama 1 harian. Jadi memang ada perbedaan sedikit dari cara pembayaran transportasi umum di Sydney sama di Tamworth. Nih guys, jadi kalian bakal dapat kertas ini wujudnya seperti ini dan kalian keep aja, tinggal tunjukin ke driver selanjutnya kalau kalian mau naik bus lagi. Selama 1 harian kemana-mana naik bus udah gratis. Oke, jadi kita udah turun bus. Jadi sekarang gue mau ngeprint CV-nya dulu. Gak enak ya tinggal di sini adalah kalau di Indonesia kan banyak warnet gitu ya, warnet ada di mana-mana tersebar luas di pulau-pulau. Nah kalau di sini tuh kita harus ke office work. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeprint, mau ngapa-ngapain tuh pokoknya datangnya ke sini. Jadi kalau nggak ada office works ini memang rada sulit. Kalau kalian nggak punya printer sendiri di rumah memang rada sulit. Jadi sekarang kita ke office works dulu untuk ngeprint CV-nya, baru kita sebar-sebarin ke tempat-tempat yang kayaknya hire gitu. Cara cari kerja di sini tuh gitu guys. Gue bakal ngedropin CV di tempat-tempat yang gue lewatin yang kira-kira hiring gitu kan. Biasanya kita harus nge-apply itu ke tempat-tempat yang kemungkinan rame, karena kalau rame kan pasti mereka butuh orang gitu kan. Kalau sepi biasanya nggak butuh. Jadi ini bisa dikatakan pusat kotanya Tamworth. Ini nih patung yang biasa dipakai orang buat foto-foto gitu. Jadi tempat pertama bakal gue drop itu Gusto, karena gue dapet informasi di Facebook dari warga sekitar kalau si Gusto ini lagi hiring. Jadi gue bakal masuk ke situ buat ngedrop CV gue. Si Gusto udah tuh tadi tuh, cuman gue nggak berani ngerekam karena kan kayak gak enak gitu loh kalau ngerekam. Selanjutnya gue nge-apply ke The Pick and Tinderbox. Tadi udah di-apply, cuma balik lagi tidak saya rekam karena gak enak guys, kayak ngerekam udahlah mau ngedrop kerjaan tapi ngerekam orang kan ya boleh kayak gitu. Nah gue juga baru nge-apply ke si Hi-C, ya kan, Hi-C Fits ya. Jadi katanya tuh ini cafe, salah satu cafe yang enak banget buat breakfast atau coffee time di Tamworth. Katanya salah satu tempat yang enak tuh cafe ini. Jadi gue baru nge-apply ke situ juga. Semoga lah ya. Jadi saya udah kurang lebih ada 4 atau 5 lupa restoran dan cafe yang udah gue apply kerjaan. Jadi kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Karena gue bingung mau kemana. Kita cari tempat yang bisa kita kunjungi. Ini adalah bangunan ikonik yang biasa didatangi sama orang-orang yang adalah turis kalau ke Tamworth. Dan di sini juga ada sejarahnya. Entahlah ini apa. Kayak ini sejarah gedungnya gitu deh, ya kan? Tuh. Jadi ada sejarah gedungnya gitu. Oke. Karena gue udah muter-muter, jadi gue pengen ngitung dulu nih CV gue tinggal berapa. Jangan gue udah
masuk restoran orang, ternyata CV gue udah habis kan, gak lucu. Tinggal dikit kali cok. Oh, tinggal 3 guys. Tadi aku ngeprint 10 lembar, sekarang udah tinggal 3 lembar. Berarti gue udah nge-apply ke 7 restoran. Nah, di sini masih ada 1, 2 di depan mata gue nih, ada 2 restoran lagi. Jadi kita bakal taruh kedua restoran itu. Dekor restoran sama ada itu masih ada coffee smile atau apa itu. Kita coba cek ke situ. Sama kalau nggak salah di sebelah sana tuh masih ada. Ini adalah tempat terakhir yang bakal gue kunjungin karena CV gue udah tinggal 1 lembar. Jadi ini bakal jadi tempat terakhir untuk gue meninggalkan CV gue. Semoga keterima. Apapun yang terjadi kayak ya udah aja gitu. Terima atau enggak itu masalah belakangan. Yang penting kita taruh aja. Oke? Mantap. Hai. Oke. Jadi gue udah selesai ngedrop CV ke 10 restoran yang ada di kota Temworth ini. Itu yang sekarang kita kembali pulang karena saya tidak mau menghabiskan uang saya di sini. Jadi kita balik, kita makan makanan yang ada di rumah. Gue udah sampai rumah lagi. Jadi total perjalanan kita dari jam berapa tadi kita keluar ya guys? Jam 1 ya, berarti kurang lebih kita ada di luar itu 3 sampai dari jam 12. Kita di luar dari jam 12, sekarang udah jam setengah 5, berarti kurang lebih kita di luar selama 4 jam lah ya. Dan gue udah nyebar 10 CV ke 10 restoran berbeda. Terus tadi sempat belanja sebentar. Dan sekarang udah sampai di rumah. Nah, jadi salah satu hal yang terpenting yang harus kalian lakukan ketika kalian sampai di Australia adalah nyari kerjaan. Nah, gimana cari kerjaannya? Cari kerjaan itu ada banyak cara. Salah satunya adalah nge-apply dari aplikasi pencari kerja kayak Seek, Jora, LinkedIn, gitu-gitu kan. Terus yang kedua, di grup orang Indonesia yang tinggal di Australia. Salah satunya namanya grup The Rock. Yang ketiga adalah kalian drop CV kalian satu persatu. Yang gue lakuin tadi, datengin setiap tempat yang kalian mau coba, baru tinggal bilang aja, can you drop my CV? Intinya lah boleh nggak gue ngedrop CV gue di sini. Kalau mereka bilang boleh, tinggal kasih. Kalau mereka butuh, mereka tinggal hubungin. Jadi kayak gitu. Kalian nggak perlu minder, gak perlu takut, gak perlu gengsi, karena gengsi gak bakal kasih makan kalian di Australia. Itu yang paling penting ya, karena hal-hal seperti itu bukan suatu hal yang harus ditertawakan, apalagi hal yang tabu. Sering kali di Indonesia kita suka malu-malu tuh untuk ngedrop CV gitu kan, karena takut malu lah atau takut ditolak lah, apalagi kayak gitu kan. Nah kalau di sini tuh enggak. Lu pilih mana? Lu mau jadi homeless atau lu buang gengsi lo, datengin semua tempat, kasih CV lo, karena kita nggak tahu rezeki lo di mana, rezeki lo lewat siapa, rezeki lo lewat jalan seperti apa, kita nggak tahu. Jadi kita terima kasih dan tonton videonya sampai ujung, sampai di akhir. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. See you on the next video. Bye bye.